Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang mencoba untuk memurnikan tubuh baru Xia Jinghui dan menghancurkan kutukannya. Saat ini Xia Jinghui lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, pastikan ini akan berhasil. Aku ingin mengembalikan wajahku yang tampan. Aku sudah tidak sabar ingin dikelilingi oleh para wanita cantik dan muda-muda," ucap dari Xia Jinghui. "Tenanglah, kalau masalah itu jika aku gagal, aku akan menguburkanmu," jawab dari Xiaoyan. "Apa? Kamu tidak boleh gagal. Kamu hanya boleh berhasil. Kamu tidak boleh gagal sama sekali. Xiaoyan, aku percaya kepadamu. Aku yakin kamu akan bisa melakukan itu. Tapi aku sendiri tidak yakin aku akan berhasil melakukan ini. Bagaimana?" ucap Xiaoyan sambil tertawa dan terus mengolok-olok Xia Jinghui. "Xiaoyan, tolonglah, jangan meledekku seperti itu. Aku belum mau mati. Aku masih ingin menjelajahi dunia ini bersamamu. Dan tentu saja aku juga ingin dikelilingi para wanita seksi dan bahenol." Xia Jinghui, baiklah, pembentukan tubuh ini sama sekali tidak berbahaya. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku pasti akan membuatmu terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan ketika itu. Bagaimana? Ucap dari Xiaoyan. Akhirnya Xia Jinghui pun merasa tenang dan sangat bergembira. "Baiklah, ayo kita lakukan ini sekarang," ucap dari Xia Jinghui. Saat ini ada teriakan yang mengerikan yang terdengar di ruangan rahasia. Dan kemudian dari terdengarnya suara aneh itu, semua orang pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu. Dan setelah beberapa saat, Xiaoyan pun berjalan keluar dari ruangannya. Semua orang pun melihat ke ruangan itu dengan rasa ingin tahu dan penasaran yang kuat. Namun ruangan itu telah kosong dan sosok Xia Jinghui pun menghilang dari sana. "Hei Xiaoyan, apa yang terjadi?" tanya dari Xiaozan. Sebenarnya percobaan ini telah berhasil. Namun Xia Jinghui sendiri perlu beradaptasi. Ini adalah teknik antara tubuh dan jiwa. Dan karena kekuatan tubuh barunya itu melebihi kekuatan jiwanya, setelah tingkatan itu tercapai, dia akan bisa membentuk kembali tubuhnya. Sekarang tidak ada satupun dari kita yang bisa membantunya. Ya, dengan kata lain, hasilnya akan tergantung pada Xia Jinghui sendiri, ucap dari Xiaoyan. "Sekarang aku telah menempatkannya di dalam cincin penyimpananku, dan Ding Yue yang akan mengurusnya," ucap dari Xiaoyan lagi. Revolusi atau pembentukan tubuh Xia Jinghui untuk sementara waktu ini memang telah berhasil. Hanya perlu waktu sampai 7 hari bagi Xiaoyan untuk menyelesaikan tahap pertama ini. Dengan begitu, waktu untuk bergegas ke medan pertempuran kompetisi alam dunia pun tidak akan terlewatkan. "Oh ya ayah, bagaimana dengan keadaan si kecil Xiu?" tanya dari Long Yan. Mendengar itu, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia masih belum terbangun. Aku rasa sekarang adalah masa yang sangat penting untuk si kecil Xiu. Sejarah kehidupannya adalah sebuah misteri. Saat ini kondisinya masih stabil, jadi jangan terlalu untuk mengkhawatirkannya, ucap dari Xiaoyan. Long Yan pun mengangguk saat mendengar kata-kata itu. "Kalau begitu ayo kita pergi, kita harus segera pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan lagi. Xiaoyan pun dan semua anggota timnya berkumpul satu demi satu. Mereka pun segera menghadap ke Ratu Siput Laut. "Yang mulia, terima kasih banyak atas semua ini," ucap dari Xiaoyan. "Hei Xiaoyan, kamilah yang harusnya berterima kasih kepada kalian. Kalian telah membantu kami untuk menyelesaikan masalah kami," jawab dari Ratu Siput Laut. "Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, aku akan segera pamit dari tempat ini," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, aku mengerti akan kesibukanmu.
Aku akan mengantarkanmu. Aku tahu jalan yang lebih cepat untuk sampai ke sana. Jadi kalian akan hemat waktu dengan cara seperti itu. Ucap dari Ratu Siput Laut lagi. Terima kasih banyak Yang Mulia. Setelah itu, Ratu Siput Laut pun memimpin perjalanan mereka. Dan tim Perlas pun mengikutinya dari belakang. Pada saat yang sama, semua tim yang tersisa pergi bergegas ke arah medan pertempuran di kompetisi alam dunia. Jelas ada lebih dari satu pertempuran yang akan terjadi. Meskipun begitu, masih ada beberapa tim yang menyergap tim yang lainnya saat akan berjalan menuju medan perang itu. Pada akhir turnamen alam dunia inilah jalan yang harus dilewati semua orang. Jadi penyergapan ini pasti akan dialami oleh semua tim yang ikut berkompetisi dalam alam dunia ini. Ini seperti tidak bisa dihindari. Di arena besar Pavilion Hongmen Star sudah ada puluhan tim yang bermunculan satu demi satu. Dan semuanya sudah mulai naik ke arena. Di sana sudah ada tim Dewa Darah. Namun tim ini sebenarnya tidak dikenal oleh kebanyakan orang. Karena kejuaraan alam dunia ini sebenarnya mereka tidak menduduki 5 peringkat teratas sekalipun. Namun kali ini mereka berada di luar dugaan semua orang. Tiba-tiba ada suara keras yang terdengar. Tim Dewa Darah, peringkat kedua dari klasemen, langsung pergi ke tangga 900. Suara keras terdengar di arena itu dan semua orang pun menghela nafas terkaget-kaget. Dalam kejuaraan alam dunia sebelumnya, tim aliansi Dewa lah yang mencapai puncak klasemen. Namun kejuaraan kali ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Berasal dari mana tim Perlas dan tim Dewa Darah ini? Terutama tim Perlas. Kabarnya tim aliansi Dewa hancur di tangan mereka. Mana mungkin wilayah udara tingkat rendah seperti itu bisa menghancurkannya. Dan mereka sepertinya begitu hebat. Bisa mengalahkan tim aliansi Dewa saja itu sangat luar biasa. Padahal tim Perlas ini hanyalah tim kelas bawah. Mereka tidak punya kekuatan dan tidak punya dukungan awalnya. Dan mereka sekarang adalah musuh utama dari tim aliansi Dewa. Ya, tim Perlas sekarang sangatlah kuat, tapi sayangnya mereka bukan sekumpulan orang-orang yang pintar karena telah memilih musuh yang salah. Hei, tetapi tim Perlas belum muncul juga pada saat ini. Padahal sebagian besar orang di arena ini sangatlah ingin menonton penampilan mereka. Kemunculan tim Dewa Darah ini menyebabkan keributan di seluruh arena. Walaupun pada akhirnya para penonton malah membahas tim Perlas. Awalnya Serigala Darah merasa sangat bahagia, tetapi ketika dia melihat papan peringatan, senyum di wajahnya pun berangsur-angsur menghilang. Tim Perlas sialan, bagaimana mungkin mereka masih tetap berada di peringkat pertama, ucap dari Serigala Darah. Poin mereka pun jauh lebih tinggi daripada kita. Aku rasa mereka akan naik saat mereka muncul di sini. Sudahlah, mari kita naik terlebih dahulu saja, ucap dari Suebin. Dan sebelum-sebelumnya gue mau minta maaf karena ketukar ya, Suesi sama Suebin. Yang kemarin yang mati itu Suesi dan sekarang Suebin, tapi gambarnya sama. Oke, lanjut. Sementara itu di sungai bawah tanah, sekumpulan orang pun muncul. Ini dia, ini adalah danau terdekat, ucap dari Ratu Siput Laut. Terima kasih Yang Mulia. Jika kita tidak diantar olehmu, mungkin kami akan tersesat, ucap dari Xiaoyan. Ya, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini saja. Selamat tinggal, ucap dari Ratu Siput Laut. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Xiaoyan dan yang lainnya pun segera bergegas ke arah atas. Setelah beberapa saat, mereka segera bergegas keluar dari danau itu. Akhirnya aku bisa berada di permukaan lagi, ucap dari Xiaozan. Namun setelah menghirup udara yang panjang, Xiaozan lalu mengkerutkan keningnya. Hei, sepertinya aku mencium bau darah di udara ini. Apakah itu hanya firasatku saja? Atau mungkin aku sedang menderita gangguan penciuman, ucap dari Xiaozan. Apa kamu buta? Lihatlah di sekitarmu. Di sini begitu banyak mayat yang bergelimpangan, ucap dari Strom. Berarti mataku yang bermasalah, ucap dari Xiaozan. Setelah itu Xiaozan lalu melihat sekelilingnya. Terlihat ada selusin mayat yang mengambang di atas danau. Mayat-mayat itu memancarkan bau busuk yang tebal.
Mayat-mayat itu pun terlihat masih baru. Tampaknya sekarang kita juga berada dalam perangkap mereka, ucap dari Xiaoyan yang tiba-tiba berkata. Aku merasakan banyak aura kekuatan yang mengincar kita. Tapi mereka tampaknya tidak berani untuk keluar, jawab dari Judy. Pada saat yang sama terdengar keributan di dalam hutan. Dan di sana ada sekitar 30 orang. Pada saat ini seseorang pria lalu mendekat. Dia menggunakan armor yang padat dan dia juga memegang sebuah pedang berwarna biru. Kemudian sumber gas keabadian yang kuat pun meledak. Pria ini seseorang Dausian bintang 7 tahap menengah. Kekuatanku tidak akan bisa untuk dikalahkan oleh kalian. Jadi lebih baik kalian menyerah saja, ucap dari pria itu sambil memplototi Judy. Namun Judy hanya tersenyum menanggapi kata-kata itu. Kenapa kamu berani bertindak bodoh di depan kami? Ucap dari Judy. Kemudian Judy melirik ke arah Xiaoyan. Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dengan tatapan Judy kali ini. Ini berarti Xiaoyan mengizinkan Judy untuk menghadapi pria itu. Setelah itu Judy lalu berkata, lebih baik kamu memberikan semua hartamu kepada kami. Agar kami bisa melepaskan kalian. Aku juga tahu pasti sangat sulit bagi kalian untuk mencapai tahap ini, bukan? Jadi lebih baik untuk kalian tetap hidup, ucap dari Judy. Saat pria itu merasakan kekuatan Judy dan beberapa orang di belakangnya, pria itu pun terkejut. Hei, mereka berisi orang-orang yang kuat. Semuanya cepat mundur, ucap dari pria itu. Dia memberi isyarat dan mengeluarkan perintah untuk mundur. Hei, kenapa kalian ingin cepat-cepat pergi dari sini? Bukankah kalian yang membegal kami pertama kali? Ucap dari Judy secara perlahan. Setelah Judy menginjakkan kakinya, air danau di bawah kakinya pun lalu bergejolak dan berubah menjadi telapak tangan yang sangat besar yang melesat ke arah pria itu. Sepertinya aku harus membunuh kalian semua, ucap dari pria itu. Serangan Judy ini langsung membuatnya marah. Namun, aku rasa kamu tidak punya kemampuan untuk membunuhku, jawab dari Judy. Zhou Chang'an di belakangnya pun juga ikut bertarung kali ini. Tim Laut dan tim Guyan Protoss bekerja sama untuk bertarung dengan gerombolan-gerombolan bandit kelas teri ini. Sedangkan Xiaoyan dan tim Perlasnya hanya menonton saja sambil menikmati cemilannya. Untuk sementara waktu ini, situasi peperangan ini bisa dikendalikan oleh teman-teman Xiaoyan. Sepertinya aku sudah merasakan jenuh. Selesaikan mereka dengan cepat, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Baiklah kalau begitu, ucap dari Judy. Dan tidak lama setelah itu, seluruh pertempuran pun bisa diselesaikan dan dibenangkan oleh teman-teman Xiaoyan. Semua harta dari musuh pun segera dirampas. Namun mereka hanya mengambil barang-barangnya saja dan tidak membunuh musuhnya. Setelah hambatan yang kecil dan singkat ini, Xiaoyan pun segera memimpin semua orang untuk segera masuk ke dalam hutan. Sementara itu, tim Dewa Darah dan tim Psionik juga telah muncul. Mereka menduduki peringkat ketiga. Sialan, bagaimana bisa tim Psionik ini menjadi lebih kuat, ucap dari Serigala Darah yang melihat itu. Posisi keduanya berada di tangga 950, tidak jauh dari tempat kita berada. Kita harus menghindari pertarungan dengan mereka, karena aku tidak bisa mengatasi kekuatan jiwa mereka yang sangat kuat, ucap dari Sui Bian. Apakah tidak ada cara lain untuk menghadapi mereka? Tanya dari Serigala Darah. Ada beberapa metode. Namun jika ini dilakukan, aku khawatir di masa depan mereka akan menyerang dunia Dewa Darah kita, ucap dari Sui Bian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang tidak bisa mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata itu. Tidak ada cara lain selain menghindari pertarungan dengan mereka. Dan kita hanya bisa menerima menjadi peringkat ketiga saja, ucap dari Sui Bian. Sui Bian, padahal kita berpotensi untuk memiliki kemungkinan bersaing mencapai puncak. Jika kita bisa memenangkan kontes alam dunia ini, dunia Dewa Darah pasti akan mendapatkan reputasi yang besar pada saat itu, ucap dari Serigala Darah. Melihat Sui Bian yang masih ragu-ragu, Serigala Darah hanya bisa terdiam saja pada saat ini.
Lalu Jin Jun dan juga Kyun Jun yang berdiri di udara segera bersemangat, terutama Jin Jun saat dia melihat Xiaoyan yang datang dari jauh seperti sedang melihat harta yang sangat berharga. Akhirnya tim Fearless muncul, ucap dari Jin Jun. Xiaoyan, sepertinya tim Fearless menjadi sangat populer sekarang ya, ucap dari Zudi. Xiaoyan pun tiba-tiba merasa malu dan menundukkan kepalanya. Tim Guyan Protoss tidak masuk peringkat 10 besar, tetapi tim wilayah laut berada di peringkat 8. Mungkin inilah manfaat tim wilayah laut bisa bergabung dengan tim Fearless. Dia akhirnya bisa memasuki 10 besar dan atau peringkat 10 besar. Tim wilayah laut yang berada di peringkat ke-8 silahkan naik tangga 200, ucap dari Jinzon. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata kepada Zhou Chang'an, "Kakak Chang'an, aku tidak bisa membantumu lagi di sini," ucap dari Xiaoyan. "Tidak apa-apa, tenang saja kawan. Aku masih bisa keluar hidup-hidup dari sana jika aku sudah merasa cukup puas," ucap dari Zhou Chang'an. Tim Fearless yang berada di tingkat pertama klasemen silahkan naik ke tangga puncak, ucap dari Jinzon. Dan saat tim Fearless ini muncul, semua orang di arena pun mengalihkan pandangan mereka ke arah tim Fearless. Ini sangat mengejutkan lagi bagi Xiaoyan. Ada sukacita dan kenangan yang tidak bisa digambarkannya saat ini. Namun ada juga sedikit rasa tidak nyaman. Tetapi secara keseluruhan ini adalah perasaan yang sangat menyenangkan dan berbahagia atas pembuktian dan pencapaian dari tim Fearless. "Sialan, mereka masih hidup," ucap dari serigala darah yang melihatnya. "Orang ini benar-benar tidak mudah untuk dikalahkan," ucap dari Sui Bian. Tim Psionik pun ikut terkejut. "Feng Zhen, bisakah kamu merasakan kekuatannya?" tanya dari Ling Fei. Mata Feng Zhen pun akhirnya menyempit dan terus memandangi ke arah Xiaoyan. Setelah mencoba untuk memeriksanya beberapa saat, kengerian pun muncul di matanya. Sialan, kekuatannya sangatlah kuat. Akan tetapi dia masih menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Walaupun dia menyembunyikan kekuatannya, aku bisa merasakan bahwa kekuatannya sangatlah luar biasa. Di permukaan, kekuatannya hanya berada di level Dousian bintang 6 atau 7. Akan tetapi aku yakin tampaknya dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, ucap dari Feng Zhen. Orang-orang ini memang berbahaya. Tim Dewa Darah mungkin akan menderita jika mereka menghadapi tim Fearless, ucap dari Ling Fei. "Feng Zhen, apakah kita masih akan bertarung untuk mendapatkan peringkat pertama setelah melihat ini?" tanya dari Ling Fei. "Kemungkinan kemenangan kita tidak lebih dari 10% jika menghadapi mereka." "Lagi pula, bukankah kamu ingin berteman dengan mereka?" tanya dari Feng Zhen. Salah satu dari mereka yang memiliki tubuh kerangka itu memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Aku tertarik kepadanya. Tapi sepertinya dia tidak terlihat sekarang. Apakah dia telah mati? Tanya dari Ling Fei. "Sepertinya kamu masih harus bertanya kepada mereka secara langsung mengenai hal itu. Aneh sekali bukan? Jika tiba-tiba orang itu tidak ada. Bukannya tertarik kepada manusia normal, kamu malah tertarik kepada kerangka. Apakah kamu memiliki fantasi berhubungan badan dengan kerangka?" ucap dari Feng Zhen. "Hei, aku mengagumi dia karena dia sangatlah kuat. Bisakah kau singkirkan pikiran kotormu itu?" jawab dari Ling Fei. Baiklah, aku meminta maaf tentang itu. Tetapi kalau kamu suka dengan kerangka, aku tidak akan mengelarangmu, ucap dari Feng Zhen. Sudahlah, diam, ucap dari Ling Fei. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil memenangkan kompetisi ini? Dan kita nantikan video-video gue berikutnya, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, biasanya untuk hari Minggu atau besok kita libur ya, biasanya emang libur karena penulis skripnya itu libur bro. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah, semoga sehat selalu untuk kalian.